Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sita yopo rahayu. Saya izin untuk duduk karena dulu ketika sekolah sering berdiri, maka Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'dah. Kepada Romo Alek yang saya hormati, Pak Joko Sabtono, Ibu dosen, Mas Bram, Pak Celuk Mas, para saudara-saudara kita semua yang hadir di sini, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersama-sama mengenang guru bangsa kita, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur. Ini Mas Haris mengundang saya memang tepat karena kebetulan saya adik kelasnya Gus Dur. Karena Gus Dur mungkin tamat di Pondok Tabak Beras itu sekitar tahun 60-an, dan saya tamat tahun 99. Tapi paling tidak jejak-jejak itu masih ada di cerita-cerita di Tambak Beras. Karena ada yang mengatakan juga kamar yang saya tempati ini kamarnya Gus Dur juga. Pada waktu kecil memang Gus Dur itu suka baca. Bahkan ketika ada koran yang berada di tempat sampah diambil dibaca. Tapi yang perlu saya sampaikan begini, karena kita semua ini adalah memperingati Gus Dur, yang Gus Dur adalah pejuang kemanusiaan. Karena saya ingat ada pepatah mengatakan, belajarlah kemanusiaan dulu sebelum kalian belajar agama. Ada juga ungkapan begini juga, mungkin di negara kita itu banyak yang salah kurikulum. Sering saya sampaikan ketika saya ngaji dengan Haris itu, saya sampaikan begini, ilmu itu ibarat sebagaimana pedang. Jangan sampai pedang ini jatuh pada pendekar yang berwatak jahat. Karena ternyata banyak orang yang berilmu itu sifatnya tidak memperbaiki tapi malah merusak. Karena karakternya belum terbangun. Maka ini ibaratnya pedangnya Arya Kamandanu, berarti ilmu itu. Ada seorang ulama yang belajar agama itu tidak diajari apa-apa selama 20 tahun sebelum karakternya terbentuk. Maka betul yang dikatakan oleh Bapak Penghayat tadi, mengatakan bahwasanya ada dasar-dasar di dalam kita, bagaimana memperbaiki diri. Sering saya gambarkan begini. Kalau orang beragama dengan mata, maka dia akan mengetahui simbol, huruf, dan angka-angka. Nah kebetulan di menjelang masa tuanya Gus Dur nyuwun sewu penglihatannya rusak. Maka beliau mungkin beragama dengan akalnya. Tapi lebih daripada itu, karena ketika beragama dengan akal, manusia akan tahu mana yang benar dan salah. Tapi benar dan salah itu nantinya juga kontradiktif lagi, karena apa? Orang Jawa punya ungkapan seje desa mawa cara, seje silit beda anggit. Napa? Wah nggih niku. Sing kula ngapal kan ungkapane rada aneh kan, mancep di sini tuh, seje silit seje anggit. Jadi beda orang memang beda penangkapan penalarannya. Lah kalau Gus Dur ini, beliau mampu beragama dengan hati dan jiwanya. Saya pernah ngaji di SMP 12 Kota Madiun, kebetulan saya nyinggung Gus Dur sedikit. Lah kebetulan kepala sekolahnya itu asli orang Jombang. Yang pada waktu kecil rumahnya dia itu dekat dengan bengkel motor. Lah Gus Dur dari Denanyar ke Tambak Beras itu naik sepeda motornya Vespa. Kalau Vespanya rewel, di reparasinya di tempatnya kepala sekolah SMP 12 itu, sebelahnya. Kalau Gus Dur di situ, laki-laki, perempuan, tua, muda, anak kecil, semuanya ngelumpuk minta didongengi. Lah Gus Dur dongeng sambil merokok. Loh, saya mendapat sanad bahwasanya Gus Dur merokok itu ya pas pada waktu itu. Loh, mila Gus Dur merokok? Nggih.
Beliau menyebut mereknya, tapi mergo saya tidak diendos maka tidak saya sebutkan di sini. Nah itu dongengan itu yang mancep pada orang itu kemudian ditularkan kepada saya. Itu tentang satu, pertama, awakmu iku asline duduk cah kene. Awakmu asline pendatang. Mbah-mbahmu mbiyen teko Cina karo India. Ketemu di Kamboja, nanti terus berlayar ke sini jadi orang Indonesia. Kalau yang berlayar ke sana jadi orang Korea, yang jalan ke timur jadi orang Jepang. Yang ingin disampaikan Gus Dur pada waktu itu bahwasanya manusia itu pokok rupa menungso berarti widulurmu. Rupa menungso berarti dulur. Nah ini sama halnya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu sebetulnya memanggil manusia itu, Allah memanggil kita itu dengan sebutan ya Bani Adam. Wahai anak cucu Adam. Nah kebetulan saya itu hampir begini. Kalau saya mendengarkan Pak Joko Sabtono itu memaparkan bahwa beliau itu adalah penghayat. Nah Gus Dur itu mengamalkan agama tidak hanya sebagai ritual tapi dihayati makna dan perilakunya. Salah satu yang biasa saya sampaikan ketika saya pengajian saya, Allah itu dalam Quran surat Quraisy itu kan mensifati dirinya sebagai orang yang memberikan makan. Zat yang memberikan makan. Ini kalau yang muslim mungkin hafal li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah itu adalah zat yang memberikan makan pada orang yang lapar, memberikan rasa aman pada orang yang ketakutan. Lah Gus Dur perilakunya ketika ada orang lapar kasih makan. Itu kalau mungkin misalkan karena Islam itu juga millata hanifam, milah yang condong kepada milahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu menjadi kekasihnya Allah, menjadi orang yang betul-betul dicintai oleh Allah. Salah satu alasannya beliau tidak pernah makan baik di pagi hari maupun di sore hari melainkan bersama dengan seorang tamu. Ketika saya ngaji demikian itu aku kelingan diinginan niku kalau enek tamu niku jane lowe tamu ora mulih-mulih basa tamune mulih aku mangan. Wah, inilah yang menyebabkan saya tidak menjadi kekasihnya Allah. Karena dalil hanya sekedar menjadi dalil, tidak aplikatif. Nah ini tadi, kalau kita beragama dengan mata, maka kita akan tahu simbol-simbol, huruf-huruf, angka-angka. Karena melihat dengan mata. Kalau kita beragama dengan akal, maka itu tadi akan tahu benar dan salah. Tapi ini nanti jangankan yang beda agama, yang sama agamanya, persepsinya, cara pandangnya berbeda. Maka Gus Dur adalah orang yang sudah mampu mengamalkan agama dengan jiwanya, dengan hatinya. Kalau dengan hatinya nanti muncul cinta. Kita mencintai sesama, kita mengharap kebaikan sesama. Karena konsepnya tadi itu bagaimana? Ada seorang ulama yang belajar Al-Quran kemudian menyimpulkan ada 8 ayat yang linear dengan kitab-kitab sebelumnya. Artinya linear dengan kitab Injil, linear dengan kitab Zabur, linear dengan Suhufi Ibrahim, linear dengan Suhufi Musa. Salah satunya itu yang saya sebutkan tadi bahwasanya ini yang berupaya saya jadikan slogan hidup saya. Ulama itu menyimpulkan sejak saya paham ayat ini maka saya tidak punya musuh yang namanya manusia. Karena di dalam Al-Quran pun yang dimusuhi siapa? Wala udwana illa ala zalimin. Tidak ada perlawanan, permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim, apapun agamanya. Tapi sekali tidak zalim ya kita hidup bersama, saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi. Karena pada hakikatnya musuh yang nyata bagi kita semua itu hanyalah setan yang diumumkan oleh Allah.
Dan yang kemudian yang membuat hebat dari Gus Dur juga wa amanahum min khauf. Memberikan rasa aman kepada orang yang takut. Ingat ketika misalkan ada minoritas Ahmadiyah, wah mau didemo, mau dibunuh, mau dipersekusi dan sebagainya, dibela oleh Gus Dur. Dan itu apa benar Gus? Tidak tahu, saya juga benar atau salah, saya juga tidak tahu. Yang penting dibela, diciptakan rasa aman dulu. Karena konsepnya begini, kalau dakwah pada orang mati itu kan tidak bisa. Wong wis mati didakwahi piye? Diberikan hidup dulu, baru dijak omong-omongan. Diberi makan, kemudian diberikan rasa aman. Maka pernah juga yang terjadi, sering saya sampaikan juga di pengajian-pengajian saya, bahwasanya untuk berbeda itu adalah sebuah keniscayaan, tapi perdamaian itu harus dinomorsatukan. Karena kalau tidak damai, maka potensi-potensi kebaikan tidak bisa kita bangun. Bagaimana kita mau ngajak istri dan anak untuk cari mie ayam atau bakso, sedangkan kita dengan istri kita bertengkar. Maka potensi pertama yang harus dibangun itu adalah kedamaian, kerukunan. Lah, untuk bisa menciptakan kerukunan adalah bagaimana kita mampu memanusiakan manusia. Saya ingat mungkin ini kalau pernah sekolah semua, yang mana di Indonesia yang dikatakan oleh tokoh-tokoh pendidikan kita adalah bapak pendidikan kita itu adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu memberikan pengertian pendidikan itu apa? Pendidikan itu adalah upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk memanusiakan manusia. Lah awake dhewe kadang-kadang nyuwun sewu, dikatakan tadi bahwasanya jadi wong ku angel. Kadang-kadang unsur setannya yang keluar, kadang-kadang unsur binatangnya yang keluar. Karena apa? Ora trimo apa kuwi jenenge, ora mangan podo makhluk tapi mangan kancane. Kita secara memang kita tidak makan daging manusia, tapi kehormatannya yang kita makan. Kalau kita menggunakan konsep jeneng ngrasani iku sakjane kan memakan kehormatan orang yang kita rasani. Maka betul kalau memang Gus Dur itu menjadi bapak bangsa, menjadi tokoh plural. Karena apa? Karena beliau mampu mengamalkan agama dengan jiwanya. Adanya kasih sayang. Kalau yang disampaikan oleh Mas Bram tadi, Gus Dur jangankan kok napa niku diutangi, dihapusi mawon manut. Gus niku ngapusi, aku roh lek kowe ngapusi, sujune sing dihapusi dudu awakmu ngono. Ini artinya apa? Iki teko, maka sering saya sampaikan kepada yang ikut ngaji saya itu, saya sampaikan memang role model saya itu Gus Dur. Tapi untuk menemukan itu biasanya saya itu kadang-kadang ini yang Hindu ada yang Hindu. Saya itu kadang-kadang minjam analoginya orang Hindu. Hindu kan membagi kasta menjadi 4. Brahmana, Satria, Waisya, Sudra. Sing carya apa copet maling rampok itu rasa dihitung. Iki papat tok ini tingkat. Lah, kebetulan Gus Dur itu mampu semuanya, ibadahnya 4 elemen ini mampu dikerjakan semua. Brahmana itu kan guru. Tidak hanya sekedar guru TK, tidak hanya sekedar guru SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi, Gus Dur dikenal sebagai guru bangsa. Makanya guyon aku kalih Mas Agus, Mas Hanif niku tak nggih guyon kacake karo aku ora patek akeh. Kula nggih guru bangsa, tapi enek tene rada adoh ning mburi ngono. Kok malah guru bangsat ngono. Lah, yang kedua adalah kesatria. Kesatria itu siapa? Pejabat, pengambil kebijakan. Gus Dur tidak hanya jadi RT RW sampai ke presiden. Walaupun cuma 2 tahun. Yang keempat,
niku waisa. Waisa itu ekonomis, ekonom. Artinya apa? Keempat orang ini kan ibadahnya biar bisa bermanfaat kepada orang kan dengan jalannya masing-masing. Kalau Brahmana bermanfaat kepada orang lain dengan ilmunya, kalau Satria bisa bermanfaat dengan kebijakannya. Kalau Waisa karena dia ekonom, pedagang, orang yang bisa pintar mencari uang, maka dia bisa beribadah kepada sesama manusia dengan uangnya. Yang terakhir Sudra. Sudra ki yo duwe orang duwe, jabatan orang duwe, kemudian ilmu yo orang duwe. Maka kesempatan terakhir untuk bisa bermanfaat kepada sesama melalui doa-doanya. Makanya kalau saya lewat kuburan itu seneng, saya usahakan kalau tahu itu kuburan saya mesti uluk salam. Bahkan yang bong Cina saya uluk salam. Jangan-jangan karena apa? Salam, rahayu, salam, kemudian Om Swastiastu, Namo Buddhaya, rahayu, itu sebetulnya kan upaya kita untuk downgrade atau mendownload surga biar ada di dunia. Salam itu kan damai. Nah, ketika kita damai maka potensi-potensi manusia itu menjadi surgawi. Kalau kita bertengkar, potensinya menjadi nerakawi apa? Pokoknya neraka tok lho. Ya contohnya ketika kita dalam berumah tangga itu. Sing bojo Mas. Iku pas padu gitu. Omah gede dadi cilik, omah cilik saya akhirnya terus bolak-balik Mas Agus ngopi ini berarti kan ya. Mungkin di rumah memang ada masalah gitu. Sing asalnya potensinya surgawi, tapi mohon maaf, ketika kedua pasangan ini berdamai, maka yang muncul adalah kedamaian. Nah, damai itulah adalah sifat surga. Bukan surga itu ada di dunia, bukan, tapi rasanya surga kita download ke dunia. Nah, Gus Dur mampu melakukan hal itu. Ketika ada orang yang memperolok-olok, wah, Gus Dur diam saja. Gus kok gak bales? Dia lagi mengeluarkan kotorannya. Dia lagi mengeluarkan kotorannya. Kalau saya balas maka juga saya mengeluarkan kotorannya. Karena saya ngaji itu begini, konsepnya begini. Manusia itu kan sumbernya berada pada ini. Kalau diibaratkan nggih, orang Jawa bilang enek jagat cilik, enek jagat gede. Jagat gede ini yang kita lihat, yang kita huni ini, jagat ciliknya adalah tubuh manusia ini. Nah kebetulan sifat ilmu itu kan diibaratkan ketika misalkan kita mimpi berenang, oh kita akan mendapatkan ilmu. Maka betul konstruksi manusia ini juga digambarkan sebagai alam semesta. Siji, ini akal. Biasanya kalau saya ngaji saya bedek-bedekan, sumber yang paling baik itu berada di atas atau di bawah? Di atas. Enek ngene di bawah, sing paling bawah main paling jernih. Sing metu tekan ngisor kuwi uyuh aku. Lah sumbernya berasal dari sini. Pancurannya di mana? Tempat mengalirnya di mana? Mungkin ini agama apapun mengatakan hati-hati dengan mulutmu. Terus ditangkap sebagai kata-kata dalam bahasa Indonesia, mulutmu adalah harimau. Goro-goro goblok ngono tok wis. Goro-goro niku tok lho. Bayaran 18 juta hilang ya. Walaupun kalau saya betul bisa bela itu bisa, karena saya itu punya teman pada waktu itu nipu saya ketika waktu kuliah di Ponorogo, waktu KKN, semayan ayo dolan dengan pos teman yang lain. Nah dia bonceng anak wedok, anak perempuan, ceweknya kebetulan satu pos dengan saya, dijemput saya, ayo mbah, panggil saya mbah, ayo mbah dolan gone Gus Ropik, wah ayo. Akhirnya betul naik motor sendiri-sendiri, saya menggok. Tak enteni sampai teko pos wonge ora enek. Tak enteni lho, aku rene mau karo
Kebetulan anak Palembang. Wah, akhirnya aku sampai pulang itu teman saya yang perempuan belum sampai pos juga. Wah, akhirnya ngeterne teman perempuan itu mergo pacare tak pisu ya, Pak. Tak pisu tenan. Tapi ngguyu. Sekarang kalau dia telepon biasanya, "Mbah, aku pisui Mbah." Kangen dipisui. Lah iya, aku duwe kenangan karo sampean kok pisuh to, Mbah. Lah iya, aku iki misuh wae energi yang keluar masih positif, Pak. Lah awakmu ndonga lho energimu negatif iki cangkem apa ngono. Mari tadi dibenerne pikirannya dulu, kene mancure kudu bener. Maka sebetulnya apa yang kita lakukan hari ini kadang-kadang buah daripada ucapan kita. Wes aku ingin sembel bojo elek-elekan ditek ora apa-apa, bojone elek tenan, Pak. Napa? Lho iku tak nggih ngaji bolak-balik niku. Nggih Pak, kados kula ngono. Lho. Artinya apa? Lek cara bahasane orang Hindu, orang Buddha mungkin karma, buah daripada karma. Atau mungkin dalam agama ini saya juga tahu, pokoknya apa yang diucapkan itu nanti akan dituai sendiri. Tapi ya itu kadang-kadang kalau kita mohon maaf pada Tuhan, ya Allah ampunilah perbuatanku sejak pagi ini sampai sore ini, kan mungkin di agama apapun mesti ada doa pagi, doa sore. Tapi itu tadi kadang-kadang penghayatannya yang tidak ada. Saya itu juga sholat, Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wajini wa'afini wa'afani, ya muni ngono tok. Padahal itu kalau dilatih betul, itu sekarang kan banyak trainer-trainer bagaimana biar kamu hidup sukses, kaya raya dan seterusnya. Itu setiap pagi, setiap sore kamu katakan, ya Allah ampunilah aku, ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah kakiku, maafkanlah tanganku. Jadi sebetulnya kan podo, tapi penghayatannya tidak sama. Maka penting apa dari bahasa manapun, baik dari bahasa Arab, bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Inggris, ketika itu ojo dienggo rapalan tok, ojo diunekne tok, ayo dihayati. Karena pada nantinya setelah dari akal ini benar, ngucap benar, kemudian bertindak yang benar, kemudian yang terakhir adalah berkeadaan hati yang benar. Nah, itu kalau dengan saudara-saudara yang muslim, sholat itu adalah training meditasi yang terbaik dan tersulit. Karena apa? Akalnya suruh diam, satu titik pada Tuhan. Kemudian mulutnya suruh baca-baca kalimat-kalimat yang baik. Kemudian tubuhnya digerakkan hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan itu. Kemudian hatinya suruh diam juga untuk konsentrasi. Wah, angel gak karuan. Kalau saya sholat Allahu Akbar, ini misalnya calon presiden itu jadi sopo dan sebagainya, ini mikir, engkau tenan sudah makan siang poran. Sampai kemarin ketika pada waktu betul-betul ada program makan siang itu, Bu, istri saya itu sujudnya kepanjangan. Nah, sing atas ini kan ada baduknya tuh. Iki mikir kalau misalkan sing melu aku santri saya itu misalkan 20 terus dapat tunjangan 15.000. Iku wis waya sujud ke baduk dewak ngono. Mergo ngelamun ngitung itu malah sesuatu yang tidak ada sebetulnya. Karena apa? Sifatnya masih masa depan. Nah, hidup kita itu kan saat ini. Bagaimana kita mampu berbuat baik sekarang ini? Bukan kemarin, bukan esok, bukan lusa. Maka ini khusus bagi yang muslim saya katakan, ayo belajar mensyukuri apa yang sudah lewat. Kalau dalam sholat sebetulnya yang sudah lewat disyukuri, yang akan datang disyukuri. Iku lek dihayati, Pak. Lek ora dihayati ya diwaca tok, dirapal tok, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Wis ngono tok, munah-muni ngono tok ora dihayati. Lha iku sebetulnya kalau dihayati, ya Allah, saya bersyukur kepada Engkau segala nikmat yang telah Engkau berikan di masa yang lalu dan di masa yang akan datang. Dari masa lalu secara ilmu sudah kita bisa pikirkan, mulai sandang pangan papan yang sudah kita lewati cukup apa turah? Cukup apa turah? Lho iki sing muslim gak iso jawab. Sandang pangan papan yang sudah kita lewati cukup apa turah? Turah.
Saya pergi ke sini di rumah itu Magicom masih ada nasinya. Itu berarti kan duwe turahan. Kadang-kadang saya itu piara ayam Pak, di belakang itu piara ayam. Istri saya tuh sering kadang-kadang ngomel, tapi sejak saya patahkan argumennya, dia tidak pernah ngomel. Mergo apa? Njaluk mbeleh aku ra mentala, mergo pitik niku lek roh kula niku seweneng, Pak. Wah, padha ngruyuk ngono, Pak. Mosok aku kon mbeleh aku ya ra mentala to, Pak. Jadi mbeleh ya ora oleh, kemudian adol ya ora oleh. Pak, terus tak jak tuku pakan, Pak panjenengan niku adol ora tau, mbeleh ora tau, kok tuku pakan. Mergo apa? Di beberapa tahun yang lalu kok wis mulai gremeng ngono iki, sok mben mesti kena aratan. Mergo apa? Energi saya dengan energi istri saya konflik. Tek begitu terus ngefek ning ayam saya. Terus kemarin baru saja saya patahkan ngene. Lek aku gak ngingu pitik, kowe lek duwe turahan sego mbok wehne sapa? Sing basi lho. Lek sing gak basi bisa dikasihkan orang. Anak pondok niku nyuwun sewu diwehi sego pira entek insyaallah. Lek sing mambu diwehi sapa? Satu-satunya jalan adalah untuk mengasihi bagian daripada makhluk Tuhan, yaitu ayam. Istri saya kalau masak lele dan sebagainya, kok enek tulangnya, enek gereye niku, biyen pada waktu awal-awal niku dibungkus plastik gua sampah. Memang bersih, Pak. Rumah itu bersih. Tapi niku ngesakne, niku lek bolong sithik, terus ketemu kucing di tempat sampah. Kucing ora iso nguculi, Pak. Maka saya biasa kalau makan masak lele dan sebagainya, Pak, anak saya mesti diguak ning ngarep omah. Bengi diguak ning ngarep omah, nanti apa kuwi jenenge pagi wis hilang, Pak. Kucing padha moro gitu. Tapi kadang-kadang pernah saya juga beli itu ayam tulang lunak. Tak cakut kok empuk aku. Tak terus nih. Aku malah bayang nih, Masya Allah menungso aku. Kucing ya sing ngene iki. Kaya ngono ya sik dipangan. Mbok ya diwehne aku, batine kucing kan ngono. Pun ya, sekali lagi ini mungkin yang saya sampaikan bahwasanya itulah Gus Dur. Nah, kita semua mungkin dari berbagai agama apapun, lek wis mampu beragama dengan rasa, mampu beragama dengan jiwa, insya Allah nanti hidupnya damai, tenang, dan semoga ketenangan dan kedamaian itu tidak hanya kita bawa di dunia, tapi sampai dengan surga. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua.